Wave After Match kembali lagi menghiasi layar kaca Anda dengan hasil yang sebetulnya kita senang ya karena kita dapat 3 poin, tetapi ternyata seperti layaknya sebuah hidup naik turun fluktuatif yang tentu saja menjadikan dinamika ketika kita menyaksikan Manchester United. Ada Aquam, Sanskoy, dan juga Kokoh United. Bagaimana ini? Ya sebenarnya sih pertandingan ini saya nggak kaget. Sesuai ekspektasi saya. Ya. Mengejutkan. Mengejutkan. Apa Mengejutkan. yang... Saya nggak kaget, sesuai ekspektasi saya mengejutkan. Nah, Mengejutkannya apa? Apa coba? Nah, bisa aja MU dibantai Ah, atau MU menang. MU menang. Ternyata MU menang. MU menang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Patrick Dorgu yang cetak gol. Yang 1 tahun terakhir semenjak dia datang bikin kita ketar-ketir sama MBG kan? MBG. Membuat badan gemetar. Wah. Tapi hari ini dia membuat gol. Membuat gol, gokil. Gokil. Selain Gila. membuat gol, kalau menurut lo, San, permainan dari Patrick Dorgu dari babak pertama sampai babak kedua. Yang gue suka dari Dorgu di pertandingan ini adalah fighting spirit dia. Karena kelihatan dia nggak gagap lagi dalam mengolah bola. Kalau sebelumnya dia ditaruh di defense, insting defense-nya kayak nggak jalan. Kayak dia bingung, kayak dia gagap untuk gue harus nge-clear sekarang, harus gede bola, apa gue harus umpan belakang, gue harus umpan ke depan, apa gimana. Dia kayak agak bingung. Nah, di pertandingan ini kelihatan dia cuma satu di pemikirannya, secepat mungkin membawa bola sampai ke gawang lawan. Nah, kayaknya itu yang ada di kepala Dorgu. Akhirnya dia yaudah depan terus aja, dia nggak ada mikir buat delay bola, buat gimana-gimana yang cukup ribet. Karena kan kalau dari skemanya Amorim, emang back, apalagi kalau di posisi Dorgu yang sayap, itu kan krusial banget. Dia yang harus maju, dia yang harus mundur, dia yang lebih banyak punya peran aktif lah di permainan. Nah, sementara kalau Dorgu yang sekarang 4-3-3, cuma punya satu tugas. 4-2-3-1. 4-2-3-1, punya tugasnya, lu harus lari secepat mungkin untuk bawa bola ini sampai ke gawang lawan. Nah, itu terus yang dilakukan oleh Dorgu. Ya, itu yang gue juga suka tuh. Dia jadi punya determinasi. Ya, itu. Determinasi. Wah, gokil banget itu. Bener-bener. Tadi gue sempet ini dengar sama Koko 4-2-3-1. Itu juga satu hal yang mengejutkan. Iya, bener. Jadi kan waktu tadi 1 jam 15 menit sebelum pertandingan mulai, kita lihat, oh, ya udahlah kita udah tahu lah ya akan gini-gini. Tapi memang ternyata gue kira tadi kan si siapa? Shaw, Heaven sama Martinez di tengah. Karena kan Yoro memang ya sorry to say, kita bisa bilang ya baiknya diistirahatin dulu loh. Karena memang 2 pertandingan terakhir itu yang bikin kita tuh kebobolan. Dan ternyata setelah main, kok waktu awal-awal tadi ngomong kayak, loh kok 4 back ya? Shaw di kiri, Martinez di back tengah kiri, terus Heaven-nya di back tengah kanan. Berarti kan kita 2 back tengah kita tuh sama-sama kaki kiri dua-duanya, dan di kanan itu si Dalo. Nah, ternyata Dorgu di depan. Itu ngagetin banget. Dan ternyata works banget. Works banget, betul. Dan pertandingan tadi tuh Dorgu 2 kali shot on target. Iya. Iya kan? Satunya gol, satu lagi di save. Iya. Gitu. Bayangin 2 pertandingan. Kenapa? Bayangin 2 pertandingan, 1 gol, 1 assist. Keren. Harganya cuman berapa itu? Iya. Ada yang harganya sampai ratusan juta. Siapa itu? 17 pertandingan cuma 1 assist. Siapa? Dan habis 1 assist. Siapa? Kawannya cedera abis itu. Siapa? Gitu. Ya udah nggak usah dibahas. Tapi kita harus bahagia. Tapi Iya, benar. Tapi jujur menurut kalian gimana? Pertandingan hari ini menang karena formasi atau karena apa? Karena itu mungkin bisa jadi ya, tapi ini yang gue lihat di babak pertama ya, ada sesuatu yang beda dari Manchester United. Apa tuh? Kayak apa ya, kita yang nonton tuh bener-bener enjoy ya. Di babak pertama tapi Iya, setuju. kayak pemain tuh lepas, nggak kayak biasanya, walaupun biasanya kan nguasain bola, tapi nggak tahu nih ujungnya mau kemana. Tapi ini kayak ada secerca harapan. Even si Sesko yang memang peluangnya masih melenceng, tapi kayaknya ini waktunya dia deh, meskipun belum gitu. Iya. Sesuatu itu tuh yang kayak mereka main lepas, mereka main enjoy, passing-passingnya enak banget kok. Jadi kan tadi memang 4 back, ya kiri kanan jadi full back, tapi seingat gue tadi Shaw nggak terlalu banyak melepaskan crossing ke depan. Tapi dua di depan tuh Casemiro ya memang jadi balancing ya. Iya. Karena Casemiro seimbang ya kan. Seimbang. Dan Ugarte kan yang jadi apa door breaker-nya lah ya. Maju mundur. Oke lah. Tapi jujur babak 1 mau bagaimanapun tetap gue bilang Ugarte jelek sih mainnya, dan dia 3 di depan,
3-1 depan, habis itu si Mount sama Sesko kan yang seringkali ada berdua depan dan Kunya yang lebih roaming babak 1 ya menurut gua fine aja sih. Nah. Dan kalau Sesko menurut gua ya kurang nggak ada yang asis. Kurang Nggak ada yang asis ya? Iya. Berarti itu tinggal ya balik lagi ke masalah waktu, tinggal Iya, siapa pemain nih yang bisa bener-bener menjadi feeder buat si Sesko. Baswe. Baswe. Gue bener feeder lagi. bener. Feeder Baswe. Oke. Tapi tadi kan babak pertama nih. Tapi masuk ke babak kedua tuh agak-agak aneh nih. Ya kan? Iya. Babak kedua aneh sih. Babak kedua aneh sih. Kalau lu gimana, San? Kenapa senyum-senyum Babak aja kedua. dari Mas Nggak, Alwan? gue masih Mas Haswi kenapa? gue masih belum mudeng gimana tujuan dari Amorim di babak kedua dengan mengganti pemain-pemain, bahkan Casemiro sendiri tuh sampai nunjuk berkali-kali. Iya, Beneran iya. gue yang diganti karena dia ngerasa pasti kita semua yang nonton sepakat kalau Casemiro punya peran gede di babak pertama untuk jadi filter pertama, untuk dia ngejaga pertahanan biar solid dan segala macamnya. Diganti langsung goyang pertahanan dari United. Walaupun sebenarnya di babak kedua kalau Newcastle ngegolin 1, gue ngerasa mereka layak sebenarnya untuk dapat 1 gol tersebut. Setuju. Karena berkali-kali dan United ada sisi beruntung Newcastle lagi bau nih dari segi tendangannya. Berkali-kali tendangan dia nggak on loh, nggak on target. Kalaupun on target lemah. Nggak ada tendangan yang kayak Lames tuh harus kerja keras buat terbang dan segala macamnya. Iya. Tiang, terus mantul di Dorgu terus kena tiang. Nah, kayak gitu itu tuh kayak ada faktor luck yang emang akhirnya ngebawa United juga menang. Kita nggak bisa lupain itu juga. Iya. Tapi memang babak kedua kita mulai tuh yang tadi waktu gua di halftime sama aku ngomong ya penting babak kedua nih MU jangan kebobolan cepat aja. Iya. Cuman ternyata babak kedua kita tuh parkir tank sih tadi kan Iya, bisa Menit dibilang. 60 udah ganti pemain. Dan dari awal kan Mount ternyata cedera. Ya. Iya. Diganti. Ya semoga sih minor injury aja ya, jangan sampai hamstring atau gimana-gimana. Karena kan dia baru aja bilang ya kalau gua nih hampir kembali ke performa gua terbaik. Malah cedera gitu dan diganti sama Jack Fletcher. Sebetulnya tadi gua lihat Jack Fletcher oke loh. Lumayan. Dibanding yang waktu lawan Aston Villa dia tadi oke. Karena ya mungkin ya dengan main skema 4 back jadi dia bisa hidup situ. Cuman sayangnya babak kedua itu ya United bener-bener gua ngerti ya. Apakah disuruh bertahan atau gimana? Itu nggak paham. Dan yang tadi gue bilang Casemiro tarik, mungkin nih kalau analisa gue mungkin Newcastle itu kan mulai ngepres dan pemain Newcastle cepet-cepet, kenceng-kenceng. Casemiro mungkin nggak capable untuk seperti itu. Iya, makanya Mengejar. dimasukin lah tadi siapa pengganti dia? Lupa gue. Casemiro tuh Euro kalau nggak salah. Bukan. Fletcher bukan sih? Euro. Casemiro ganti Euro, berarti yang ke depan enggak, bukan soal ganti siapa, cuman waktu Casemiro keluar tuh otomatis kan di tengahnya itu jadi tinggal si yang tengahnya jadi Martinez sama Ugarte. enggak, Martinez kan juga Martinez keluar. di belakang tadi. Ugarte, Fletcher. Oh enggak, Ugarte iya. Ugarte. Oh Martinez sempat karena kan si Martinez keluar Dorong. bareng sama si Shaw kan waktu itu kan dan ya itu menurut gua kayaknya memang diganti karena untuk Biar cepet tengah ya? ya udah bertahan aja Bertahan. dan supaya nggak kalah lari sih. Tapi gua ada satu hipotesa. Lu setuju nggak? Skripsi Mas. Kalau misalkan nih United menang itu karena membiarkan Newcastle megang bola. Oke. Yang mana selama ini United tuh selalu digituin sama lawan-lawan sebelum-sebelumnya. Ya, Kita tuh ya, selalu ya, dikasih ya. nih sana megang bola, tapi United bingung. Megang bola dari belakang oke, ke tengah oke, sepertiga akhir, waduh mau kemana nih? Bolanya akhirnya benar. ke pojok lagi, digiring ke pinggir lagi, crossingnya nggak jelas, gitu-gitu mulu. Nah sekarang United tuh ngasih Newcastle dari awal sebenarnya kan megang bola Megang Newcastle. bola, betul. Newcastle megang bola, tapi juga Newcastle digiring nggak bisa punya peluang oke. Akhirnya malah dihukum sama United dengan 1 gol itu. Nah, lu setuju nggak kayak gitu? Nah, meskipun memang terlihat unacceptable ya Iya. dan agak confusing dengan asik pergantian-pergantian yang Iya, dilakukan iya, oleh iya, Amorim ya. Iya, Tapi iya. gue setuju sama Sanskoy. Memang ide awalnya adalah dengan menggantikan pemain-pemain yang lebih bertahan kan banyak akhirnya pemain-pemain bertahan Numpuk masuk. banget. Ya udah kita udah unggul nih. Daripada kita kecolongan, kita coba untuk ya udah apa kata Koko parkir apa kok? Parkir Tank. tank. Parkir tank gitu. Tapi mungkin ya karena dengan main 4 back jadi tuh 3 back kan biasanya kita 3 back sejajar nih dengan 2 back sejajar
mereka jadi lebih ini sih, lebih kayak terorganize lah ya. Dan gue harus shout out tuh Lamens juga yang Ya. akhirnya dia bisa clean sheet lagi. Betul. Kalau tadi dibilang tendangan-tendangannya Newcastle nggak ada yang menyeramkan, menurut gue karena memang back United sama pemain tengah itu bisa nutup. Ya. Makanya nggak ada tendangan yang gimana-gimana banget. Dan ditambah, tadi gue liat Lamens tuh bener-bener dia ini banget, inisiatif banget buat bola crossing ditangkap berapa kali. Dan ya Lamens hari ini menurut gue oke banget. Oke banget. So is it possible for Amorim to using back four again? Wow. Ini yang baru mau gue bahas nih. Jadi kenapa ya Amorim baru mainin 4 back sekarang? Betul. Masa iya gara-gara udah setahun rekor tiap pertandingan sebelum pertandingan udah dikasih lihat nih lu kalah gini tapi masih kekeh 3 back. Dan sekarang dengan nggak adanya pemain tiba-tiba main 4 back, wah aneh. Aneh. Nah itu kan ia menjadi misteri. Apakah memang dia menggunakan 4 back karena terpaksa dengan skuad yang seadanya, atau dia memang sudah sadar kalau ternyata nggak terlalu ini juga gitu. Semoga yang kedua ya, karena kalau yang pertama berarti skuadnya balik lagi akan 3 lagi. Tapi kalau yang kedua, skuadnya balik lagi akan tetap 4. Nah, gue juga merasa 4 ini lebih United banget. Yang pertama, karena dari dulu kita selalu 4 back dan kita udah nyaman dengan itu. Yang kedua, kelihatan dari permainan orang-orang pemain-pemain United juga kelihatan jadi orang-orangannya tuh oke. Orangnya oke. Dan ini kalau gue lihat di statistiknya, si total tuh Newcastle babak kedua itu nendang 13 kali, shot on target Cuma 2. babak kedua. Kebanyakan tuh kemelut depan gawang yang nyeremin, Iya. tapi nggak sampai on target. Karena Iya. selalu kalau ada kemelut, United tuh punya back yang langsung nyapu bola. Iya. Tapi gini, kalau sebetulnya menurut gua agak aneh sih kalau misalkan Amorim ganti lagi ke 3 back. Ya, nggak ada alasan ya. Karena kalau dengan 4 back menurut gua United tuh cukup menambah beberapa posisi-posisi doang di Januari kalau akan main 4 back terus gitu. Kalau menurut kalian gimana? Ya dengan hasil seperti ini dan permainan yang cukup menjanjikan yang kita bisa lihat di babak pertama, ya balik lagi ada proses tentu saja biar secara seluruh permainan bisa bagus, tapi ada prospek dengan 4 back ini ya cukup menjanjikan gitu. Dan juga dengan 4 back kan kayak tadi sempat sama Koko juga ngobrol, di kanan nih nanti bisa ada Dorgu, ada Bungo, ada Ahmad. Jadi kan banyak banyak pemain yang bisa mengisi di satu formasi posisi itu gitu. Berarti kan tadi kan kalau 4-2-3-1 strikernya aja kalau nggak Sesko sih Zirkzee. Atau ya ketiga Chidobe Martin bisa. Betul. Terus karena kabarnya Chidobe Martin tuh direm dulu. Nanti kalau release the beast baru tuh kan baru tuh. Terus tiganya itu kan jadi akan bervariatif banget. Benar. Bervariatif ya bisa Mount, bisa Bruno, kiri Kunya, kanannya Mbumo, Ahmad, sama Dorgu. Terus dua tengahnya itu ya Casemiro, Ugarte, dan Maino bisa main lagi. Kalau udah main pakai 2 back gitu. Atau depannya juga bisa Kunya dengan Sesko akhirnya. Kunya depan juga kayaknya masih cukup possible kalau emang akhirnya Kunya mau ditaruh di depan, dengan kanan kirinya nanti cari yang lain. Dan satu lagi, dengan kayak gini kan berarti kita akan counter attack lagi nih. Balik lagi ke default nih, counter attack. Itu dia. Satu kunci counter attack adalah efektif. Nah, betul. efektif itu yang perlu dimiliki oleh United dengan cara top chair depannya. Masalahnya depannya tuh buang-buang peluangnya terlalu. Sesko terlalu, Zirkzee juga enggak. Kalau suruh lari, oke, larinya kenceng. Tapi lari yang enggak menuju ke lari yang enggak ada tujuan tuh. Makanya kalaupun memang harus bermain 4 back kayak gini, yang mana berarti counter attack lagi, kita Januari harus cari pemain-pemain yang kalau dapat peluang sekecil apapun jadi gol. Ya, betul. Berarti kalian pro ya? Pro Max saya. Karena kita menang. Karena kita kalah. Nah, tetap itu juga. Pro 4 back gak? Kalau gue sih tetap. Kayaknya dari permainan kalau gue tetap nyaman sih. Kalau gue tetap sih karena kalau lihat tadi walaupun United akhirnya kalah ya, menurut gue iya, karena memang nggak ada pemain. Wajar aja sih. Nah, gue tuh penasaran kayak gini dengan full timnya. Kalau itu udah dicoba dan ternyata permainan nggak jalan, baru kita akan diskusi lagi. Tapi dengan kita belum ngeliat, bayangin aja pemain-pemain seadanya, muda-muda, justru permainannya lebih solid daripada pemain-pemain full. Bikin kita kerasa, oh kalau full oke ini Bruno ada, Mbumo ada, Ahmad ada sih, jadi. Kira-kira kalau full akan gimana tuh?
isi timnya? Gimana maksudnya? Ya kalau full, Kalau full, kira-kira kalau semuanya pemainnya bisa siapa? main. Ya, Striker Sesko. Sesko tetap kayaknya. Tiga belakang. Bruno, Tiga belakang Bruno, Kunya, Kunya, Buemo. Duanya Dua belakangnya lagi Casemaino. Casemaino. Casemaino oke. Kase buat Iya, dalam, Maino buat progresif ke depan oke. Terus 4 back. backnya Maguire, abis itu sama De Ligt, terus Nggak Martinez. Martinez sih, oke. Iya, Martinez iya. ya tapi. Iya bener Langsung juga. berubah dia. Martinez sih, bener Martinez sih. Martinez oke. Nah, back sayapnya yang gua Luke Shaw. Luke Shaw kiri. lepas tangan. Luke Shaw atau Dorgu? Apa Shaw. jangan Dorgu ternyata bagusnya Di depan. Penyerangnya Di depan. Iya, Seru sih. betul. Seru sih kalau itu. Iya. Tapi sebelum pemain-pemain itu datang, kita juga akan menghadapi laga-laga yang cukup krusial. Sebelumnya nanti nih next match Lawan Wolverhampton. Wolverhampton ya peluang sebetulnya terbuka banyak Iya, dengan mengingat Wolverhampton masih ada 2 di poin. dasar 2 poin. Masih 2 doang poin dan lawan Liverpool nih. lawan Liverpool. Oh iya, Besok. besok ya. Akankah dia GGS lagi? Wah, Ganteng-ganteng sering kalah? ya. Ya semoga sih ya. Semoga Dia ya. bikin kejutan lawan Liverpool, mana tahu. Mana tahu. Dan Ya, mudah-mudahan itu kita- aja lah. Yoi. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Kalau misalkan ada punya pendapat, silahkan tulis di kolom Tulis di kolom komentar, komentar. ya kan. Siapa tahu kita bisa diskusi. Yang jelas, Wave After Match cukup sekian. Kita akan berjumpa di Wave After Match selanjutnya. Sanskuy. Koko United. See you guys. Yoi.